Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Tri Andini. Saya dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam, UIN Sumatera Utara. Di sini saya akan mempresentasikan serta menjelaskan tentang terminologi hadis. Sebelum lebih jauh membahas tentang hadis, alangkah baiknya saya menjelaskan terlebih dahulu apa itu terminologi. Terminologi adalah suatu ilmu tentang istilah dan penggunaannya. Istilah adalah kata dan gabungan kata yang digunakan dalam teks tertentu. Nah, jadi di sini kita tidak hanya membahas tentang hadis, saya juga akan membahas tentang sunnah, khobar, dan kedudukan serta fungsi hadis. Yang pertama, hadis. Kata al-hadis secara etimologi merupakan isim masdar dari kata kerja hadasa yahdisu hadisan, yang berarti komunikasi, cerita, percakapan baik dalam konteks agama maupun duniawi, atau dalam konteks sejarah atau peristiwa dan kejadian aktual. Penggunaan kata tersebut dalam bentuk kata sifat mengandung beberapa arti. Di antaranya, yang pertama, al-jadid, sesuatu yang baru, lawan kata dari al-qadim, sesuatu yang lama. Dua, al-khobar, berita, yaitu sesuatu yang dipercakapkan atau dipindahkan dari seseorang ke orang lain. Yang ketiga, al-qarib, sesuatu yang dekat. Dengan demikian, maka pemakaian kata di sini seolah-olah dimaksudkan untuk membedakannya dengan Al-Quran yang bersifat al-qadim. Menurut MM Azami, penggunaan kata hadis dari saya lihat sudut kebahasaan dalam Al-Quran, yaitu penggunaannya ada 4, yang mana yang pertama, 1, komunikasi religius, pesan atau Al-Quran. Yang kedua, cerita duniawi atau kejadian alam pada umumnya. Yang ketiga, cerita sejarah historis. Yang keempat, rahasia atau percakapan yang masih hangat. Ada juga pendapat dari beberapa ulama hadis bahwasanya hadis itu segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik berupa perbuatan, perkataan, takrir, yaitu pernyataan atau pengakuan, maupun sifatnya. Dan ada juga dari ulama hadis, dan beliau mengatakan bahwa hadis itu sesuatu yang disandarkan perbuatan, pengakuan, takrir maupun sifat. Pembahasan selanjutnya adalah sunnah. Sunnah secara etimologi adalah jalan yang lurus, berkesinambungan yang baik maupun yang buruk. Adapun definisi sunnah secara terminologi yaitu menurut ulama hadis, ulama ushul, dan ada menurut fuqaha, yang mana menurut ulama hadis, sunnah itu adalah segala sesuatu yang dikaitkan dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, baik berbentuk perkataan, perbuatan, takrir, bentuk fisik, moral maupun perjalanan hidup, baik sebelum menjadi nabi maupun sesudah diangkat menjadi rasul. Kemudian ada definisi sunnah menurut ulama ushul, yang mana mereka berpendapat bahwa sunnah itu segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, baik dari perbuatan maupun perkataannya selain Al-Quran, yang mana dijadikan dalil untuk menetapkan hukum syara. Yang terakhir, sunnah menurut fuqaha segala sesuatu yang dikaitkan dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tapi tidak wajib dan tidak fardu. Sekarang kita akan membahas tentang khobar. Khobar menurut bahasa adalah berasal dari kata al-naba, yaitu berita. Sedangkan menurut istilah adalah sinonim dari hadis, yaitu segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik perkataan, perbuatan, dan takrir maupun sifat-sifatnya. Kemudian khobar itu berbeda dengan hadis. Kalau dia hadis itu dia berasal dari Nabi, sedangkan kalau khobar itu berasal yang datangnya selain pada Nabi. Oke, baik teman-teman, kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu mengenai atshar. Atshar secara bahasa yaitu adalah sisa atau peninggalan sesuatu, sedangkan secara istilah dia mempunyai perbedaan dan kesamaan dengan hadis, yang mana kesamaannya itu adalah sesuatu yang bersumber dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik dari perkataan, perbuatan maupun takrir. Sedangkan perbedaan dari hadis
Kalau dia hadis itu dia bersumber dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan kalau dia athar dia juga kadang bersumber dari para tabiin, yaitu para sahabat-sahabat Nabi. Yang selanjutnya ada kedudukan dan fungsi hadis secara global. Sunnah sejalan dengan Al-Quran, menjelaskan yang mubaham, merinci yang mujmal, membatasi yang mutlak, khususkan yang umum dan menguraikan hukum-hukum dan tujuannya. Di samping membawa hukum yang belum dijelaskan secara eksplisit oleh Al-Quran yang isinya sejalan dengan kaidah-kaidah yang ada merupakan realisasi dari tujuan dan sasarannya. Dengan demikian, sunnah merupakan tuntunan praktis terhadap apa yang dibawa oleh Al-Quran, sesuatu bentuk praktek yang mengambil bentuk pengawetannya yang beragam. Sekian dari presentasi yang saya sampaikan. Terima kasih telah menyimak. Sekian, saya Tri Andini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.